Rompi Ontokusumo, Sunan Kalijaga dapat kalahkan. Kesaktian Nyi Roro Kidul. Kisah Wali Songo, portal Majalengka Raden Said atau dikenal dengan Sunan Kalijaga, adalah seorang tokoh Wali Songo. Dikenal sebagai wali yang sangat lekat dengan Muslim di Pulau Jawa, karena kemampuannya memasukkan pengaruh Islam ke dalam tradisi dan budaya Jawa. Sebagai salah satu wali besar di tanah Jawa, Sunan Kalijaga merupakan sosok yang lekat dengan olah kebatinan dan ilmu kanuragan tingkat tinggi. Salah satunya terdapat pada pusaka yang bernama Rompi Ontokusumo. Benda itulah yang menurut cerita digunakan oleh Sunan Kalijaga untuk menaklukkan penguasa pantai selatan Nyi Roro Kidul hingga memeluk Islam. Kampuhan dan kesaktian Rompi Ontokusumo diuji saat adanya wabah penyakit yang merajalela di kawasan pantai selatan. Pada saat itu kerap terjadi hujan lebat yang juga membawa malapetaka bagi penduduk sekitarnya. Sunan Kalijaga kemudian berniat untuk mencoba melawan wabah mematikan yang konon diciptakan oleh Nyi Ratu Kidul sebagai penguasa wilayah pantai selatan. Sang Sunan yang bernama asli Raden Said itu bertarung habis-habisan dengan sang ratu penguasa pantai selatan. Karena keduanya menyandang kesaktian tingkat tinggi, Sunan Kalijaga pun ternyata dapat dikalahkan oleh Nyi Roro Kidul. Berita pilihan. Hal ini membuat dirinya mundur sejenak dari medan pertempuran dan memulihkan kekuatan guna menyusun rencana. Selanjutnya, sang Sunan mendapat wangsit atau petunjuk yang mengatakan ia harus menghatamkan Al-Quran untuk mengalahkan Nyi Ratu Kidul. Hal ini pun akhirnya dilakukannya di Masjid Demak dengan disaksikan beberapa anggota Wali Songo lainnya. Konon kemudian setelah selesai menjalankan sholat subuh berjamaah, para wali menemukan kulit kambing pada hari Kamis Legi malam Jumat Pahing oleh Sunan Kalijaga. Kulit kambing tersebut kemudian dibuat menjadi rompi dengan rajahan oleh Sunan Bonang. Rompi inilah yang kemudian disebut sebagai Rompi Ontokusumo. Bagi diri sendiri pengamal maupun buat orang lain, orang sekitar si pengamal. Adapun beraneka macam dari manfaat ilmu macan putih yang tenar adalah ajaran dari Kanjeng Sunan Kalijaga dan Prabu Siliwangi ini antara lain sebagai berikut. Menambah kewibawaan bagi siapa saja yang mengamalkan disegani oleh orang-orang sekitar. Perkataannya akan dipercaya orang sekitar, menimbulkan rasa takut bagi lawan atau musuh. Mempermudah belajar ilmu kanuragan. Menumbuhkan aura positif yang dipancarkan oleh tubuh. Memberi tenaga gaib dalam kondisi terdesak, menambah tenaga dan tenaga pukulan yang dikerjakan. Manfaat dan fungsi di atas hanyalah beberapa dari sekian banyak manfaat yang didapatkan dari ajian Prabu Siliwangi tersebut. Cara mempelajari ajian macan putih: segala ilmu memang bisa dipelajari dengan melakukan laku tertentu baik secara lahir maupun secara batin. Itu pula dengan sebuah ilmu kanuragan yang satu ini. Syarat dan laku untuk mendapatkan ajian macan putih Sunan Kalijaga memang cukup berat dan tergolong susah. Tidak heran jika pada masa modern seperti ini ilmu tersebut tergolong benar-benar jarang dikuasai oleh masyarakat. Adapun cara atau laku yang harus ditempuh dalam usaha mendapatkan salah satu ilmu Prabu Siliwangi tersebut adalah sebagai berikut. Mantra yang digunakan untuk ajian macan putih ini adalah mantra asli dari Jawa. Ritual dari ajian macan putih ini adalah berpuasa muti selama 40 hari atau 40 malam. Setelah itu puasa berupa tidak makan, tidak minum, tidak tidur selama 3 hari 3 malam. Bahkan yang paling bagus bila puasa ini dilaksanakan di dalam goa, yang mana tak mendapat pancaran sinar matahari. Puasa 40 hari ini tidak boleh memakan yang mengandung nyawa. Hanya bisa nasi putih serta air bening biasa. Dimulainya puasa ini paling bagus ketika pas dengan weton. Misal weton kelahiran seseorang adalah Pasaran Pon, maka berpuasa tepat di Pasaran Pon. Sebelum melakukan ritual puasa ini, sorenya kita harus bersuci dulu berupa mandi besar. Dan selama 40 hari 40 malam tadi salat kita tidak boleh putus serta mesti selalu tepat waktu. Kemudian, ritual yang khusus untuk menguasai ilmu ini, jam 12 malam kita harus mandi lagi kemudian mendirikan salat tobat. Setelah itu salat hajat, kemudian mengamalkan urutan doa tertentu. Yang pertama adalah wasilah Kanjeng Nabi Muhammad 1 kali. Kemudian Al-Fatihah 1 kali. Kemudian wasilah terhadap 4 khalifah sebanyak 1 kali.
Setelah itu wasilah Sunan Kalijaga 1 kali. Lalu beristighfar sebanyak 7 kali. Lalu syahadat sebanyak 3 kali. Kemudian membaca sholawat 3 kali, membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 7 kali, kemudian surat An-Nas 7 kali, kemudian ayat kursi sebanyak 1 kali. Setelah doa-doa tersebut dirapalkan, kita kemudian membaca mantra berbahasa Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Gelapo songo gelapo sewu suaraku. Macan putih ono ing dadaku yo aku macane Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la haula wala quwata illa billah 3 kali. Mantra tersebut diulang-ulang sebanyak 99 kali. Setelah itu, kita perlu diam sejenak, bertafakur atau bersemedi. Jangan kaget kalau ada getaran dalam tubuh. Dirasakan saja sembari memejamkan mata. Disclaimer, portal Majalengka hanya sekadar menginformasikan bagi pembaca dari berbagai sumber. Ajian macap putih tidak sembarangan bisa dilakukan semua orang, perlu ada bimbingan dari guru ahli batin. *****.